تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita untuk hadir di tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita hadir ke majelis ilmu ini bukan hanya perkara ilmu, bukan hanya paham atau tidak paham, tapi di balik itu ada kemuliaan besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk hadis yang keberapa? Kita sudah mempelajari beberapa hadis tentang junub ya. Intinya ketika seseorang itu dalam keadaan junub, maka wajib untuk melaksanakan mandi, dan mandi yang diwajibkan seluruh badan. Mandi sunnah dan mandi wajib itu sama, bapak-bapak, ibu-ibu, sama, yaitu sama-sama membasahi seluruh badan. Kalau panjenengan mandi sunnah untuk berangkat sholat Jumat, tapi mandinya setengah, itu tidak mendapatkan kesunahan. Jadi mandinya harus seluruh badan, sama dengan mandi wajib ya. Adapun mandi yang sifatnya mubah ya, mubah itu panjenengan mau mandi setengah badan ya boleh, mau mandi seperempat badan boleh, tidak mandi pun juga tidak apa-apa. Baik, kemudian sekarang kita masuk hadis 35. Hadis nomor 35. Silakan dibuka hadis nomor 35. Baik, saya bacakan. An Abdullah bin Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wa huwa junub? Qala na'am. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Ayahnya cinta kepada ilmu, lalu kecintaan kepada ilmu itu turun kepada anaknya yang bernama Abdullah. Kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Karakter anak, sifatnya anak, kemudian keseharian anak itu tidak jauh dari orang tuanya.
pasti mirip dengan orang tuanya. Karena yang sering dia lihat, yang sering dia perhatikan bukan orang lain, tapi orang tuanya. Kalau guru, Bapak Ibu, guru paling 3-5 jam di sekolah, itu pun ganti-ganti ya. Adapun orang tua 24 jam diperhatikan, dilihat oleh anaknya. Maka orang tua yang memberikan teladan yang terbaik untuk anaknya itu lebih baik daripada dia menyampaikan 1000 ucapan tanpa teladan. Nah, karena Umar bin Khattab memberikan teladan yang baik dalam menuntut ilmu, maka dicontoh oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Ada lagi seorang ulama namanya Imam As-Suyuti, dijuluki Ibnul Kutub, anaknya kitab. Dijuluki Ibnul Kutub, anaknya kitab. Kenapa? Yang pertama karena beliau lahir ketika ayahnya sedang baca kitab. Subhanallah. Sehingga beliau dijuluki sebagai Ibnul Kutub. Ada anak yang lahir saat orang tuanya nonton bola, sehingga anaknya dikasih nama Ronaldo. Itu ada, hadirin. Kemudian dikatakan Ibnul Kutub karena Imam Suyuti itu suka baca kitab. Ya. Kalau kita ini Ibnul apa? Ibnul HP, anaknya HP kita ini. Karena kita suka pegang HP, suka baca HP, suka lihat HP. Ya. Jadi buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali takdir berkata lain. Kadang ada demikian Bapak Ibu. Ya, orang tuanya alim luar biasa, tapi anaknya tidak alim. Ada yang sebaliknya, orang tuanya tidak alim tapi anaknya alim. Nah, Umar bin Khattab alim, kemudian cinta kepada ilmu, lalu sifat itu Allah turunkan kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Umar, ya. Sahabat Ibnu Umar ini sahabat yang suka banget niru Rasulullah. Jadi gerak-gerik Nabi itu ditiru semua oleh dia. Misalnya Nabi sholat di shaf ini misalnya, dan di bagian ini. Setelah itu Abdullah bin Umar akan melaksanakan sholat sunnah tepat di tempat Nabi SAW melaksanakan sholat. Kalau Nabi buang hajat di suatu tempat, maka Abdullah bin Umar akan menandai, dan ketika beliau melewati tempat itu, beliau mesti mampir untuk buang hajat, hadirin. Nah, itu saking kuatnya beliau meniru gerak-gerik, tidak hanya sunnah ya, tapi gerak-gerik Nabi pun ditiru oleh Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar menceritakan tentang ayahnya yang bernama Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Apa pertanyaannya? Ayarkudu ahaduna wa huwa junub. Bolehkah kami tidur dalam keadaan junub? Ini pertanyaan sahabat Umar bin Khattab. Kalau kami sudah berhubungan dengan istri kami ya Rasulullah, dan saat itu kami dalam keadaan junub, pertanyaannya, kami mandi dulu atau boleh langsung tidur tanpa mandi? Maka Nabi SAW menjawab, na'am, boleh. Boleh tidak mandi. Artinya apa? Langsung tidur. Tapi, ada tapinya. Idza tawaddaa ahadukum falyarqud. Usahakan berwudu terlebih dahulu baru tidur. Jadi tidak apa-apa tidak mandi dulu. Apalagi masih awal kan, jam 8, jam 9 panjenengan sudah junub. Nah, mandi di jam segitu menurut ilmu kesehatan kan kurang bagus, ya toh. Nah, maka boleh tidak mandi, tidak langsung mandi boleh. Tapi Nabi berpesan berwudu terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, cuci kemaluannya,
kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu kemudian tidur. Paham ya? Kita ambil faedah daripada hadis ini. Yang pertama, bagi para sahabat kondisi dalam keadaan junub merupakan perkara yang besar. Jadi mereka tidak meremehkan, tidak mengentengkan kondisi junub. Makanya mereka kan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, boleh tidak kami tidur dalam keadaan junub?" Nah, karena mereka takut dalam keadaan junub itu mereka dilarang tidur sebab waktunya panjang, hadirin, ya. 7 sampai 8 jam. Nah, maka mereka bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, bolehkah kami tidur dalam keadaan junub?" Nah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak meremehkan kondisi junub. Maka kita sebagai seorang mukmin jangan menganggap ringan dan jangan merasa tenang ketika tubuh kita dalam keadaan junub. Jangan jadikan kebiasaan menunda-nunda mandi wajib, ya. Kita ini umat Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub langsung bersuci. Kalimatnya menggunakan fa. Fa itu bermakna langsung bersuci. Nah, kita umat Islam diajarkan bersih, diajarkan suci, ya. Jangan meniru gaya-gaya orang barat, orang-orang kafir, ya. Malam mereka junub, pagi langsung berangkat kerja, cuman gosok gigi aja. Pagi langsung berangkat kerja, hadirin. Nah, kalau kita dalam keadaan junub, maka kita tidak akan didekati oleh malaikat. Nabi bersabda, "Thalathatun la taqrabuhumul malaikah." Ada 3 yang tidak akan didekati oleh malaikat. Jadi malaikat tidak mau dekat-dekat sama dia. Kalau dia melakukan salah satu daripada 3 perkara ini. Yang pertama, al-junubu, orang yang junub. Malaikat tidak mau mendekat. Makanya Nabi mensunnahkan sebelum tidur itu berwudu terlebih dahulu bagi yang junub, supaya tetap ada malaikat yang bersama dengan dia. Kemudian yang kedua, wasakron, dan pemabuk. Orang yang mabuk, maka malaikat tidak mau mendekat kepadanya. Kemudian yang ketiga, wal mutadammihu bil khuluq, dan orang yang berlebih-lebihan dalam memakai minyak. Nah, itulah 3 golongan di mana malaikat tidak mau mendekat kepadanya, ya. Termasuk orang yang junub. Maka kalau kita dalam keadaan junub, Bapak Ibu, langsung segera mandi, jangan ditunda-tunda, ya. Kemudian yang kedua, bolehnya tidur dalam keadaan junub, namun disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jadi hukum wudunya apa? Sunnah, tidak wajib. Artinya apa? Kalau panjenengan setelah junub langsung tidur, buat nopo-nopo. Tapi malaikat tidak mau mendekat kepada panjenengan, sehingga tidurnya panjenengan tidak dalam sedang penjagaan malaikat. Nah, tapi kalau tidur kita ingin di dalam penjagaan malaikat, maka ketika kita junub dan langsung ingin tidur, usahakan terlebih dahulu melaksanakan sunnah Nabi, yaitu berwudu. Maka makruh bagi orang yang junub jika tidur tanpa berwudu terlebih dahulu. Nah, usahakan Bapak Ibu berwudu terlebih dahulu. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun. Siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka ada malaikat di dekatnya. Falam yastayqid illa qala al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Tidaklah dia bangun dari tidurnya kecuali malaikat itu sepanjang malam selama dia tidur akan mendoakan, ya Allah, ampuni hambamu ini
yang telah tidur dalam keadaan suci. Nah, maka salah satu sunnah sebelum tidur itu adalah berwudu. Jangan malas berwudu sebelum tidur, Bapak Ibu. Nah, berapa menit berwudu itu? Paling 5 menit hadirin. Ya, kalau yang ambil yang wajib-wajibnya, 3 menit sudah selesai wudu sebelum tidur. Ada jamaah tanya begini, Ustadz, saya ini sudah wudu sebelum tidur, tapi mau tidur keluar angin. Itu bagaimana Ustadz? Apakah wudu lagi? Ya wudu lagi hadirin. Itu ujian ya. Kadang sebelum berwudu tidak mau keluar, tapi setelah berwudu lepas aja dia keluar. Nah, maka berwudu lagi. Kalau bisa ditahan betul-betul ya. Jadi berwudu sebelum tidur dan dalam keadaan junub itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau panjenengan langsung tidur tanpa wudu tidak berdosa, karena Nabi pernah melakukan itu. Aisyah pernah berkata, kana Rasulullah yanam wa huwa junub min ghairi ayyamas samaan. Rasulullah pernah junub dan beliau langsung tidur tanpa menyentuh air. Jangankan mandi, sekedar berwudu beliau tidak melakukan. Nah, ini dalil bahwa berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, sunnah berwudu sebelum tidur baik dalam keadaan junub ataupun tidak. Jadi hadis ini bukan berarti membatasi wudu itu hanya bagi yang junub, boten ya. Wudu itu tetap sunnah dilakukan sebelum tidur, baik yang junub maupun yang tidak junub, sama-sama sunnah berwudu sebelum tidur. Paham ya? Kemudian hadis 36. Nah, ini hadis datang dari seorang wanita namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, istrinya Nabi. Ummu Salamah ini Bapak Ibu seorang janda yang ditinggal wafat oleh suaminya di peperangan. Karena tidak ada yang mau menikahi Ummu Salamah, akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi itu menikah tujuan utamanya adalah menolong ya, janda-janda yang tidak lagi mau dinikahi oleh sahabat-sahabatnya sama Nabi dinikahi ya. Dan menolong janda ini perkara yang amat mulia, menolong janda. Hadirin, Nabi bersabda bahwa menyantuni anak yatim, menyantuni orang miskin dan menyantuni janda-janda itu perkara yang amat sangat mulia. Nah, kalau hanya menyantuni saja bagus. Yang lebih bagus itu lagi kalau panjenengan menikahi. Tapi jangan yang muda-muda, yang sudah tua-tua, yang sudah tidak ada yang menanggung hidupnya, panjenengan nikahi, itu dapat 2 pahala. Yang pertama pahala menikah, yang kedua pahala menanggung segala kebutuhan hidupnya. Subhanallah ya. Makanya istri Nabi itu kan pertama janda, tapi janda kaya yang pertama. Yang kedua janda lagi hadirin, janda biasa, bukan orang kaya. Yang ketiga anak gadis, kemudian yang keempat dan seterusnya janda. Jadi yang gadis hanya 1 ya. Orang dulu menilai menikahi janda itu akan apes, akan susah hidupnya. Akhirnya Nabi menikahi janda, Allah takdirkan menikahi janda supaya apa? Menghilangkan anggapan-anggapan yang tidak baik seperti itu. Salah satu istri Nabi namanya Ummu Salamah. Suatu ketika Ummu Salamah bercerita. Ini ceritanya agak unik ya.
Ja'at Ummu Sulaim. Ada seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Imra'atu Abi Tolha, istrinya Abu Tolha. Datang kepada Rasulullah dan bertanya. Apa pertanyaannya? Sebelum bertanya dia baca ayat Quran. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Allah tidak malu menyebutkan kebenaran walaupun itu menyakitkan atau perkara yang sifatnya privasi. Allah tidak malu. Nah, lalu setelah membaca ayat itu, Ummu Sulaim bertanya, "Ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat?" Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi besar kalau dia mimpi basah? Paham enggak panjenengan? Pertanyaannya paham kan? Kata Ummu Sulaim, apakah wanita itu juga wajib mandi besar? Karena mungkin yang disebutkan oleh Nabi sebelum-sebelumnya kan mimpi yang dialami oleh seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki yang ihtilam wajib mandi. Lalu ada pertanyaan dari seorang wanita, "Ya Rasul, kalau itu dialami oleh seorang wanita, apakah juga wajib mandi?" Apa jawaban Rasulullah? Naam. Ya, wajib mandi. Idza ra'atil ma, apabila melihat air. Air yang dimaksud oleh hadis ini adalah air mani. Wallahu ta'ala alam. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita juga punya air mani. Wallahu ta'ala alam. Tapi Nabi menyebutkan air dalam hadis ini adalah air mani, hadirin. Nah, dan Nabi berusaha untuk menggunakan bahasa yang lembut, ya, tidak kasar, tidak belak-belakan, apalagi yang bertanya seorang wanita. Jadi Nabi itu berusaha menggunakan bahasa yang umum. Ya, wajib mandi kalau lihat air. Nah, pasti kan paham dia. Nah, jadi kalau ada seorang wanita bertanya kepada panjenengan, ya, dan pertanyaan berkenaan dengan hal-hal yang semacam ini, nah usahakan bahasanya diatur, ya, bahasanya diatur dan pakai bahasa-bahasa yang lembut, ya, sehingga pikiran tidak kemana-mana. Nah, baik. Pelajaran daripada hadis ini, pertama, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Termasuk juga tidak boleh malu bertanya, meskipun pada permasalahan yang dianggap memalukan oleh sebagian orang. Tidak usah malu. Misalnya ada seorang wanita tanya ke ustadznya, "Ustadz, bagaimana hukum keputihan yang dialami oleh seorang wanita?" Nah, ustadznya menjelaskan. Nah, bagus hadirin, bertanya seperti itu bagus. Tidak malu karena itu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan urusan agama. Maka tidak boleh malu, ya. Termasuk juga tidak boleh malu dalam bertanya. Kita contoh wanita yang datang ke Rasulullah tanpa malu-malu, dia datang kepada Nabi langsung bertanya hal-hal yang sifatnya sensitif. "Ya Rasul, kalau wanita itu mimpi basah wajib mandi tidak?" Ngoten. Coba bayangkan kalau ada wanita datang kepada panjenengan. Nah, lalu wanita itu tanya, "Ustadz Dedi, kalau wanita mimpi basah wajib mandi napa mboten?" Nah, itu udah berubah panjenengan itu. Nah, maka tidak boleh malu dalam bertanya urusan agama. Ada jemaah itu kalau pengajian tidak tanya, tapi selepas pengajian datang kepada saya, Ustadz, kalau begitu itu gimana hukumnya Ustadz? Saya pikir kenapa jemaah ini ya tidak tanya ketika pengajian, kok tanyanya di luar pengajian? Ini pasti faktornya adalah karena malu. Mungkin dia malu pertanyaannya terlalu ringan.
sehingga khawatir orang-orang akan menganggap dia, oh itu saja dia tidak tahu. Nah, dia khawatir mungkin terjadi seperti itu sikapnya orang lain kepada dia. Akhirnya dia tanya setelah majelis ilmu selesai, nyamperin saya dan bertanya hal-hal yang ingin dia tanyakan, hadirin. Nah, sebenarnya sikap seperti itu ya boleh-boleh saja, tapi lebih bagusnya kalau bertanya ketika majelis ilmu. Bayangkan, kan tidak semua orang tahu permasalahan itu. Kalau panjenengan bertanya, lalu sebab pertanyaan panjenengan itu orang-orang dapat ilmu, panjenengan dapat pahala jariah ilmu. Nah, maka jangan malu bertanya ketika majelis ilmu. Wallahu la yastahyi minal haq. Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Kalau urusan kebenaran tidak usah malu, Bapak Ibu, ya. Walaupun malu itu sebenarnya kan cabang daripada iman, tapi ada tempatnya. Malu yang mulia itu adalah malu untuk melakukan perbuatan yang jelek. Sedangkan malu yang tercela adalah malu untuk melakukan perbuatan yang baik. Allah pun sebenarnya juga punya sifat malu, sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmizi, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha mulia. Allah malu ketika hambanya mengangkat tangan saat berdoa lalu kembali dalam keadaan kosong. Allah malu. Ini dalil bahwa berdoa sunnah mengangkat tangan. Dalilnya sebagaimana hadis Nabi, Allah malu ketika ada seseorang mengangkat tangan lalu kembali tangannya dalam keadaan kosong. Nah, kemudian pelajaran yang kedua, termasuk adab bertanya adalah mengawali dengan perkataan yang baik sesuai situasi dan kondisi. Wanita itu kan tidak langsung bertanya, dia terlebih dahulu membacakan firman Allah, innallaha la yastahyi minal haq. Nah, ini adab ketika panjenengan bertanya, jangan langsung bertanya, tapi dahului dengan ucapan, dengan sesuatu sesuai situasi dan kondisi. Misalnya panjenengan berkata, terima kasih Ustadz atas penjelasan ilmunya, sangat bagus ya. Jadi ustadznya dipuji dulu, baru panjenengan bertanya. Nah, itu adab ketika panjenengan bertanya. Kemudian yang ketiga, ihtilam atau mimpi basah yang dialami oleh seorang wanita juga mewajibkan mandi jika terjadi inzal. Mohon maaf ya, bahasa kasarnya inzal itu klimaks. Tahu klimaks ya? Nah, kalau terjadi klimaks, maka wanita itu wajib mandi. Sama dengan laki-laki. Walaupun dia mimpi misalnya mimpi yang macam-macam ya, tapi tidak inzal, tidak ada air syahwat yang keluar ya, maka dia tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi ya. Dan ihtilam ini Bapak Ibu termasuk mimpi buruk ya. Mimpi basah itu termasuk mimpi buruk. Itu bagi ulama, bagi orang soleh, bagi Nabi dan Rasul, ihtilam itu mimpi buruk. Maka tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul, orang-orang soleh mengalami ihtilam, itu tidak mungkin. Nah, adapun bagi kita mungkin ihtilam ini mimpi bagus. Tapi bagi Nabi dan Rasul, ihtilam itu mimpi yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Al-Bukhari, ar-ru'ya minallah, mimpi baik itu dari Allah. Wal hulmu satu akar kata dengan ihtilam. Mimpi basah minasyaiton itu dari setan. Makanya jangan bahagia kalau panjenengan mimpi basah. Itu dari setan, hadirin. Ya. Sehingga dikatakan dalam hadis yang lain, mahtalama nabiyyun qattun
innamal ihtilam minasyaiton. Nabi itu tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu datangnya dari syaitan. Sedangkan tidurnya Nabi dan Rasul itu tidak akan terpengaruh oleh gangguan-gangguan syaitan. Baik, kita lanjut. Bolehnya seorang wanita berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya jika ada kebutuhan urusan agama atau muamalah. Sebagaimana tadi seorang wanita bernama Ummu Sulaim datang kepada Nabi untuk bertanya. Tapi saat itu ada istri Nabi. Siapa namanya tadi? Ummu Salamah. Jadi kalau panjenengan ingin bicara dengan wanita yang bukan mahram dan di situ tidak ada siapa-siapa kecuali panjenengan dengan wanita itu, maka usahakan ada orang yang ketiga yang menjadi mahram dari salah satunya, mahram dari panjenengan atau mahram dari wanita yang mengajak bicara dengan panjenengan, supaya tidak terjadi fitnah. Tapi hadis ini dalil Bapak Ibu bahwa wanita yang bukan mahram itu boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, boleh berbicara, tapi dalam dua perkara, dalam urusan agama atau dalam urusan muamalah. Ini boleh, urusan kantor boleh. Tapi kalau urusan sehari-hari, urusan pribadi itu tidak boleh wanita bicara dengan laki-laki. Ya, misalnya ustadznya ditanya, "Ustadz, makanan kesenangannya apa? Ustadz, tidurnya jam berapa?" Ini kan mencurigakan, hadirin. Nah, maka pembicaraan yang seperti itu tidak boleh karena mengarah kepada fitnah. Ya, fitnah. Tapi kalau ada wanita tanya, "Ustadz, bagaimana wanita yang haid, yang haid? Dia kadang haid, kadang tidak, kadang haid, kadang tidak. Ya. Bagaimana menyikapi demikian Ustadz?" Ustadznya menjawab, "Biasanya haid berapa hari? 7 hari. Sudah, berarti selama 7 hari itu walaupun kadang keluar kadang tidak, panjenengan dianggap masih dalam masa haid. Tapi nanti kalau sudah di hari ke-8 panjenengan keluar darah, maka di hari ke-8 itu panjenengan wajib mandi dan darah yang keluar itu dianggap darah istihadah, darah penyakit. Karena biasanya dia haid itu 7 hari. Nah, kalau bertanya dalam urusan agama, boten nopo-nopo, atau dalam urusan muamalah, ya, tidak apa-apa juga. Misalnya ada seorang laki-laki yang menjadi pedagang, lalu yang beli wanita bukan mahramnya, boten nopo-nopo, bicara tidak apa-apa, lihat wajahnya tidak apa-apa. Masa beli tidak ngomong? Kan susah, hadirin. Nah, nanti dikiranya bisu. Ya. Maka dalam urusan agama dan urusan muamalah, wanita boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau zaman sekarang ini, jangankan demikian ya, auratnya dibuka di depan yang bukan mahramnya. Jangankan bicara, auratnya dibuka di depan mahramnya. Kemudian dia joget-joget dan seterusnya. Nah, ini penyakit fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi di akhir zaman. Kemudian kita lanjut hadis yang ke-37. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi yang paling muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau bercerita, kuntu aghsilul janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila shalah wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Nah, saya bacakan terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mencuci air mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar untuk salat, padahal pakaiannya masih basah. Pakaiannya masih basah. Dalam lafaz Muslim disebutkan, aku pernah menggosok, kata Aisyah,
aku pernah menggosok air mani itu dengan keras karena air maninya sudah kering. Digosok oleh Aisyah, dikerik dari bajunya Rasulullah. Lalu beliau sholat menggunakan baju tersebut. Nah, apa pelajaran daripada hadis ini? Yang pertama, seorang istri hendaklah ia berkhidmah dengan sungguh-sungguh kepada suaminya. Seorang istri hendaklah berkhidmah sungguh-sungguh kepada suaminya. Dulu sebelum dia menikah, dia khidmah kepada orang tuanya. Tapi setelah menikah, dia wajib khidmah kepada suaminya. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah yang paling berhak mendapatkan baktinya seorang wanita?" Kata Nabi, suaminya. Kalau laki-laki, yang paling berhak mendapatkan baktinya adalah ibunya. Nah, wanita yang paham urusan ini, paham agamanya, mengamalkan agamanya, dia pasti khidmah kepada suaminya. Ya. Dia pasti bersungguh-sungguh untuk taat, berbakti kepada suaminya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, pakaiannya Nabi dicuci. Sebenarnya bisa saja Aisyah minta pembantu Nabi untuk mencuci, ya. Tapi Aisyah ingin mendapatkan kemuliaan itu. Pakaian Nabi yang ada air maninya dikerik oleh Aisyah. Ini menunjukkan khidmah seorang istri kepada suami itu hukumnya wajib. Ya. Seorang istri yang tidak khidmah, tidak berbakti kepada suaminya, dia telah melakukan dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, memakai baju yang basah untuk sholat boleh-boleh saja. Betul nopo-nopo. Tidak disyaratkan harus kering. Panjenengan pakai baju yang basah, ya, ketika sholat itu hukumnya boleh. Bahkan Nabi SAW pernah melaksanakan sholat subuh, rambutnya masih dalam keadaan basah sehingga airnya menetes. Sahabat melihat itu, ya. Jadi Nabi habis mandi langsung berangkat ke masjid ngimami. Mungkin beliau tidak pakai handuk, ya, karena beliau memang tidak suka pakai handuk ketika habis mandi besar, ya. Maka air yang ada di rambutnya jatuh dan itu dilihat oleh para sahabat. Sahabat sikapnya biasa, hadirin, ya. Nabi pun juga bersikap biasa, manusiawi, ya. Jadi boleh memakai baju yang basah untuk sholat, ya. Kemudian yang ketiga, menurut jumhur ulama, air mani itu tidak najis. Berdasarkan dalil bahwa Aisyah mengerik mani yang sudah kering dari baju Rasulullah. Seandainya mani itu najis, tentu tidak cukup hanya dengan dikerik, tetapi harus dicuci dengan menggunakan air yang mensucikan. Berarti air mani itu suci apa najis? Suci, Bapak Ibu. Tapi walaupun suci, karena dia kotor, menjijikkan, harus dibersihkan. Kata sahabat Ibnu Abbas, air mani itu bimanzilatin nukham, kedudukannya sama dengan ludah. Ludah itu kan suci. Tapi kalau menempel di pakaian, ada di lantai, harus dibersihkan karena itu perkara yang kotor, menjijikkan. Nah, air mani kedudukannya sama dengan air ludah, walaupun tidak najis tapi harus dibersihkan. Apalagi air mani itu kan baunya menyengat, hadirin. Bahkan lebih parah baunya dibandingkan air ludah, maka harus dibersihkan walaupun tidak najis, ya. Kemudian yang keempat, disunnahkan membersihkan kotoran yang menempel di badan atau di pakaian walaupun itu tidak najis jika hendak sholat, sebagai bentuk adab yang baik kepada Allah. Jadi misalnya pakaian panjenengan kotor kan belum tentu najis. Nah, maka sunnahnya jangan dipakai untuk sholat, ambil pakaian yang lain yang masih bersih. Nah, kalau sudah kotor, banyak debunya,
banyak bekas kuenya, apalagi ada kotoran-kotoran yang lain yang hanya kotor walaupun tidak najis, disunnahkan dibersihkan dulu atau jangan dipakai, ya, tidak usah dipakai, ganti dengan pakaian yang lain. Karena adab ini berbicara adab ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau panjenengan menghadap kepada presiden, ya, hadir di acara pernikahannya Kaisang. Kan sekarang yang lagi viral di TV itu kan pernikahannya anaknya presiden itu. Panjenengan hadir, bajunya kotor, sepatunya kotor. Itu tidak boleh masuk sama security-nya, hadirin. Nah, karena apa? Ada protokolernya. Ada aturan-aturan tertentunya, ada adab-adabnya. Walaupun sebenarnya sah-sah saja. Sholat pakai baju kotor sah selama bajunya tidak najis, tapi adabnya kurang, ya. Maka Nabi SAW walaupun menganggap bahwa air mani itu tidak najis, tapi tetap dibersihkan sama beliau, baru kemudian beliau berangkat sholat, ya. Paham ya? Kemudian kita selesaikan sampai hadis yang terakhir, sampai hadis 39. Sekarang hadis 38. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahada faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil. Apabila seseorang telah duduk di antara 4 cabang, di antara kedua tangan dan di antara kedua kaki istrinya, lalu ia menekannya, maksudnya bersetubuh, bersungguh-sungguh dengan istrinya, maka ia wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Kalau duduk saja betul nopo-nopo, hanya duduk betul nopo-nopo, hadirin. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah duduk thumma jahada, bersungguh-sungguh, maksudnya melakukan hubungan suami istri. Maka yang bersangkutan itu laki perempuan wajib mandi walaupun tidak keluar air mani, ya. Mungkin nafsunya lemah dan sebagainya sehingga dia susah untuk keluar sperma, tapi sudah mohon maaf, kemaluannya sudah masuk, maka dia wajib mandi. Jangan sampai panjenengan menyimpulkan sendiri, tidak keluar sperma berarti tidak wajib mandi. Itu panjenengan telah salah menyikapi perkara agama. Nah, menurut hadis ini walaupun tidak keluar mani wajib mandi. Mandi besar. Suami istri wajib mandi. Kemudian hadis yang ke-39. Nah, ini bercerita tentang bahwa mandi besar itu harus hemat air. Artinya tidak boros dalam menggunakan air. Ini sebagaimana hadis dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bahwa dia dan ayahnya pernah berada di dekat Jabir bin Abdullah, yang ketika itu ada beberapa orang pula bersamanya. Mereka, orang-orang itu bertanya kepada Jabir tentang mandi. Wahai Jabir, bagaimana mandi junub itu? Kata Jabir, mandi junub itu cukup dengan 1 sok. Hadirin, 1 sok itu 3-4 liter air. Cukup enggak panjenengan kalau mandi dengan 4 liter air? Enggak cukup ya? Berarti 1 bak panjenengan mandi ini. Ya, 1 bak keran dihidupkan lagi, ya. Empat liter air. Kalau Nabi wudhu, hadirin, itu wudhunya 1 mud. 1 mud lebih sedikit daripada ini, ya, 1 gelas air aqua. 1 gelas air aqua Nabi cukup menggunakannya untuk wudhu.
Nah, kalau kita kan 1 gelas air aqua itu untuk kumur-kumur aja tidak cukup. Ya. Nabi untuk wudhu 1 gelas air aqua itu cukup. Dan kalau kita praktekkan cukup. Air segini nih untuk wudhu cukup. Nah, tapi kita ambil yang wajib-wajib. Mau ambil yang sunnah bisa saja. Kumurnya sekali saja. Kemudian masukkan air ke dalam hidung sekali saja. Misalnya begini ya, panjenengan ada di Masjidil Haram, mau keluar berwudu agak jauh, bawa air botol atau air gelas. Nah, panjenengan wudu, ndak usah sela-sela. Menyela-nyela tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau bagian di sini panjenengan ndak basah, wudunya tetap sah karena hukumnya sunnah itu. Nah, basuh 1 kali. Nah, usahakan air sudah merata. Itu sudah cukup. Mau ditambah 2, 3 itu hukumnya sunnah. Kemudian basuh tangan. Yang penting airnya sudah merata hadirin. Sudah cukup. Jadi basuh begini. Nah, sudah merata airnya, tidak perlu disela-sela. Yang kiri juga demikian. Kemudian untuk mengusap kepala bisa ambil mazhab Syafi'i. Setengah atau sebagian cukup. Telinga tidak usah. Karena telinga itu langsung dari kepala biasanya kan begini. Kalau panjenengan mau mengusap telinga boten nopo-nopo. Kemudian kaki. Membasuh kaki tidak perlu disela-sela. Yang penting bagian luar-luarnya ini basah, terkena air sudah cukup. Jadi sebenarnya berwudu dengan air 1 mud itu cukup. Hanya saja karena kita tidak terbiasa dengan itu, kita menganggapnya tidak cukup. Kita cukupnya 1 ember. Nah, sedangkan 1 ember itu kalau bagi Nabi itu cukup untuk mandi. 1 ember cukup untuk mandi. Karena dalam hadis ini Nabi SAW dikisahkan oleh sahabat mandinya dengan air so'un, 1 so', 3-4 liter. Akhirnya sahabat itu, mereka yang bertanya kepada sahabat Jabir, mereka berkata, "Ma yakfini." Tidak cukup. 1 sok tidak cukup untuk aku, kata dia. Kata sahabat Jabir, orang yang lebih lebat, lebih banyak rambutnya dibandingkan engkau, dia cukup mandi dengan 1 sok. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi ini pelajaran hadisnya adalah bahwa mandi itu usahakan hemat air. Dan hukumnya makruh apabila mandi boros air, ya. Walaupun kita banyak air dan mudah untuk mendapatkan air, ya, asalkan bayar, kita ini insya Allah tidak akan putus daripada air. Kita mudah untuk mendapatkan air, ya, tapi tetap sunnahnya tidak boleh boros, tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakai air. Hukumnya makruh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.